Bab 57. Sudah, jangan berdebat lagi. Lebih baik sekarang kita pergi ke dokter, biar kita tahu sebenarnya apa yang menjadi penyebab kamu sakit. Mas Andre menghentikan perdebatan kami. Ia bahkan memaksaku untuk segera periksa ke dokter. Akhirnya aku pun menuruti keinginan Mas Andre. Kami segera pergi dari rumah Mbak Maya, meninggalkan acara ulang tahun Gio untuk pergi ke dokter. Setelah aku masuk ke dalam mobil, Mas Andre pun segera melajukan kendaraan roda 4-nya menuju jalan raya. Sekitar 1/4 jam perjalanan, kami pun sampai ke klinik terdekat. Kami pun masuk dan segera menuju meja resepsionis untuk mendaftar. Tidak berapa lama namaku pun dipanggil. Kami segera menuju ruangan pemeriksaan. Dokternya pun sudah siap berada di kursi kebesarannya, didampingi oleh perawat yang siap membantunya. Aku pun ditanyai segala hal, termasuk terakhir aku haid. Aku juga menceritakan semua yang aku rasa. Mas, Mbak, selamat ya. Ternyata kalian berdua akan segera dikaruniai anak. Mbak Anissa sedang mengandung dan usia kandungannya sekitar 8 minggu. Bu dokter memberitahu aku dan Mas Andre bahwa aku sedang mengandung. Ah, yang benar Bu dokter, aku bertanya kepada Bu dokter, karena aku merasa tidak percaya. Iya benar Mbak, Mas, tolong dijaga kondisi mbaknya ya, jangan sampai kecapean ataupun stres, karena usia kandungannya masih sangat muda, serta masih rawan-rawannya. Bu dokter memberitahu keadaanku. Ternyata sakit yang aku rasa saat ini bukanlah sakit seperti biasa, melainkan efek karena sedang mengandung. Alhamdulillah ya Allah, kami berdua serempak mengucap hamdalah. Sayang, ternyata sakitmu itu karena kamu sedang hamil. Kamu sedang mengandung anakku. Terima kasih ya sayang, ucap Mas Andre sambil memelukku serta mencium pucuk keningku. Bu dokter yang ada di hadapan kami mesem-mesem saat melihat perlakuan Mas Andre padaku, hingga aku menjadi malu dibuatnya. Setelah selesai periksa dan menebus obat, kami pun segera keluar dari klinik. Mas Andre menuntunku, sikapnya sudah seperti kebocah saja. Sesampainya di dalam mobil, Mas Andre bukannya segera melajukan mobilnya, malah mengeluarkan gawainya dan menelepon seseorang. Assalamualaikum, Pak. Alhamdulillah, sebentar lagi Papa akan segera memiliki cucu. Mas Andre rupanya memberitahu Papa tentang kehamilanku. Mas, apa kata Papa? Tanyaku. Aku bertanya kepada Mas Andre apa yang diucapkan Papa setelah mendengar aku sedang mengandung. Kamu tahu nggak, Papa sangat antusias saat masih beritahu kalau kamu sedang hamil. Kata Papa dia akan datang ke rumah kita sekarang. Mas Andre memberitahuku apa yang diucapkan Papa. Ya udah, kalau begitu ayo kita segera pulang. Nanti Papa malah menunggu kita. Aku mengajak Mas Andre untuk segera pulang dan Mas Andre pun menyetujuinya. Setelah itu kami segera pergi dari klinik tersebut menuju rumahku. Mas Andre mengemudikan mobilnya dengan sangat hati-hati, apalagi jika ada tanggul atau polisi tidur. Sesampainya di depan rumah, mobil segera diparkir. Mas Andre segera turun dan membukakan pintu mobil untukku. Kami pun segera masuk dan Mas Andre menyuruhku untuk beristirahat. Aku pun segera meminum obat yang ditebus tadi. Karena pengaruh obat yang diminum, akhirnya aku pun terlelap. Aku terbangun saat mendengar ada suara orang yang sedang mengobrol di ruang keluarga. Tetapi sepertinya lebih dari 2 orang. Ada siapa ya? Kok rame banget? Aku bergumam dalam hati. Mas Andre, kamu di mana Mas? Aku memanggil suamiku karena dia tidak ada di kamar. Iya sayang, kamu kenapa? Mas Andre datang tergopoh-gopoh dan dari arah luar. Mas, ada siapa di depan? Kok sepertinya banyak orang? Aku bertanya kepada suamiku itu. Oh, di depan ada Papa sama Bi Ijah. Mas Andre menjawab pertanyaanku. Ia juga memberitahuku siapa yang datang. Mas, aku mau ikut ke depan dong.
Aku pengen ketemu papa sama Biina. Aku kangen sama mereka, Mas. Aku memberitahu Mas Andre kalau aku sangat merindukan mereka berdua. Aku kangen sama papaku. Beliau adalah ayahku yang tangguh. Aku juga kangen sama Bi Ijah. Beliau adalah asisten rumah tangga serta suster yang merawatku dari kecil. Mereka berdua adalah orang yang sangat berjasa di dalam kehidupanku. Ya udah, ayo biar Mas bantu kamu. Bagaimana keadaanmu sekarang? Apa masih terasa pusing atau sudah mendingan? Mas Andre bertanya tentang keadaanku. Alhamdulillah, Mas, aku sudah mendingan. Aku memberitahu kondisi sekarang. Syukurlah, ayo biar Mas bantu kalau kamu mau ke depan, Mas Andre berkata sambil menggandengku. Kami pun segera pergi ke ruang keluarga di mana ada Papa serta Bi Ijah. Papa, Bi Ijah, Anissa kangen. Aku berteriak seperti anak kecil sehingga mereka berdua menoleh dan berdiri kemudian menghampiriku. Anissa, kamu sehat, Nak? Alhamdulillah. Ternyata kamu akan memberikan papa cucu. Kamu harus menjaga kesehatanmu biar sehat pula janin yang kamu kandung. Kamu harus menjaga pula pola makannya biar nutrisi yang masuk sesuai yang dibutuhkan. Papa memberi petuah kepadaku. Iya, Non, Bibi juga bersyukur banget. Allah masih memberi kesempatan kepada Bibi sampai bisa melihat Non Anissa berumah tangga, bahkan kini tengah mengandung. Semoga Bibi juga masih diberi kesehatan dan diberi umur panjang hingga Non Anissa lahiran, serta Bibi masih bisa mengurus anaknya, Non. Ijah merasa bersyukur dan ia berdoa supaya dia terus diberi umur panjang serta kesehatan. Amin ya robbal alamin. Kami mengamini doa Bi Ijah. Kami semua merasa bersyukur dengan kehamilanku ini. Apalagi diriku yang merasa bahagia dikelilingi orang-orang yang menyayangiku. Nis, kamu kan sekarang sudah mengandung. Kamu gak boleh terlalu capek, jadi Papa kirim Bi Ijah untuk membantumu. Papa memberitahu maksudnya. Tapi nanti Papa bagaimana kalau Bi Ida di sini? Tanyaku. Papa di rumah biar bersama Pak Rahmat dan Bisumi istrinya. Mereka berdua yang akan membantu Papa, ungkap Papa. Pak Rahmat adalah seorang satpam di rumahku. Ia membawa Bisumi istrinya untuk bekerja di rumah Papa. Ya sudah, kalau memang Papa ada yang nemenin, kataku. Alhamdulillah kalau begitu. Biar Andre juga gak khawatir jika harus ninggalin Anissa saat bekerja. Mas Andre merasa sangat bersyukur karena dia tidak terlalu khawatir bila harus meninggalkan aku di rumah. Iya Mas, Alhamdulillah, timpalku. Aku juga merasa bersyukur karena banyak yang sayang serta perhatian sama aku. Setelah itu kami pun ngobrol ngalor ngidul bersama-sama. Menjelang malam Papa pulang ke rumahnya, sedangkan Bi Ijah sudah menempati kamarnya. Keesokan harinya Mas Andre seperti biasa kerja. Semenjak diketahui sedang hamil muda, aku tidak diperbolehkan ikut ke apartemen. Mas Andre bilang kasihan, karena aku tidak boleh kecapean. Mas Andre pun kini tidak pernah nginep lagi di apartemen. Ia pulang pergi dari rumah pemberian Papa ke kantor. Mas Andre bahkan menggunakan jasa sopir pribadi buat kenyamanan perjalanannya. Kadang aku merasa kasihan jika melihat Mas Andre harus berangkat pagi pulang malam, gara-gara kejauhan ke tempat kerja. Tetapi Mas Andre rela demi si buah hati tercinta yang kini tertanam di rahimku. Pada saat aku sedang menonton televisi di ruang keluarga, suara bel berbunyi. Sedangkan Bi Ijah sedang memasak di dapur. Mau tidak mau akulah yang membukakan pintu. Pas aku buka pintu, ternyata Mbak Maya yang datang bersama dengan Cindy. Mbak Maya, Cindy, silakan masuk. Aku mempersilahkan mereka masuk walaupun aku kurang suka dengan mereka. Biarpun gak disuruh juga, aku akan masuk kok. Karena rumah ini juga punyanya Andre. Kamu gak berhak melarang aku untuk datang ke sini. Mbak Maya malah nyolot saat dipersilakan masuk olehku. Iya Mbak, silahkan. Aku mempersilahkan kembali walaupun sebenarnya hati ini gondok. Mereka berdua pun masuk dengan gayanya yang jumawa, seperti mereka saja yang memiliki rumah ini. Aku hanya menggelengkan kepala serta mengusap perut sambil bilang nauzubillah. Jangan sampai anak keturunanku memiliki sifat sombong seperti mereka.
Ayo Mbak, silahkan duduk, ucapku mempersilahkan mereka berdua untuk di ruang tamu. Duduk di ruang tamu. Anissa, tolong bikinkan kami jus, satu orange dan satunya mangga. Mbak Maya seenak jidatnya saja memerintah kepadaku. Seolah dia adalah majikan dan aku pembantunya. Aku hanya bisa beristighfar dalam hati saat melihat tingkah dari ipar Mas Andre tersebut.